Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan dalam tafsir ayat Al-Quran, tatkala Rasulullah menafsirkan surat summa, kemudian la tus'alunna, sungguh kamu betul-betul akan ditanya anin nangin, terhadap semua nikmat di dalam hidup. Rasulullah kemudian menjelaskan ayat Al-Quran itu, la tus'alunna anil barid, kamu betul-betul akan ditanya terkait masalah minuman dingin yang pernah kita tekuk di dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya semua nikmat yang akan kemudian kita rasakan di dalam hidup atau yang telah kita rasakan, semuanya kelak akan dipersoalkan. Lantas letak kebahagiaan dunia bagi orang beriman nanti. Sampai terus nih kalian berpikir mending, dan kayak gitu senengnya nanti ya. Makan ditanya kok, minum ditanya, kita merasakan nikmat apa saja ditanya. Sehingga Ibnu Rajab dalam kitab Jami'atul Ulumul Hikam, kullu nikmatin la tuqarribu illallahi ta'ala, semua nikmat apa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, wahiyya baliyah, maka itu adalah musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, sekarang diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub, Akhbarona telah memberitahu kepada kami, yaitu Yahya bin Ayyub dari Ubaidillah bin Zuhair, dari Sa'id bin Mas'ud, ana Aba Darda, sesungguhnya Abu Darda berkata. Berarti perkataan dari sahabat Nabi, istilah dalam bahasa ilmu yaitu asar. Asar kan perkataan dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi di sini yang dimaksud adalah perkataan Abu Darda, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kemarin kan membahas masalah siapa mereka orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia, dan berikutnya kemarin yaitu terkait masalah siapa yang terpedaya dan siapa yang memang husnudzon kepada Allah. Maka di dalam perkataan Abu Darda, ini perkataan Abu Darda, laula salasa ma'ahbabtu an amisha yawman wahidah, kata Abu Darda, sekiranya kalau bukan 3 hal yang aku cintai di dalam kehidupan dunia, kata beliau, kalau sekiranya bukan 3 hal yang aku cintai di dalam hidup ini, maka tentunya aku tidak ingin menghendaki hidup sehari saja di dunia. Kata beliau seperti itu. Kata beliau, kalau seandainya bukan karena 3 hal yang aku cinta di dalam hidup ini, aku menginginkan
dan tidak ingin hidup sekalipun satu hari di dunia. Kata beliau seperti itu. Di antaranya adalah ad-dhama'u lillah, yaitu ad-dhama'u dahaga karena Allah. Dahaga karena Allah maksudnya di dalam penjelasan redaksi asar, maksudnya adalah berpuasa di siang hari yang sangat panas, yang waktunya panjang. Ini menunjukkan satu sisi hamba Allah yang dimana memungkinkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia, menghendaki kehidupan dunia seakan-akan hanya bermalas-malas sementara mengharapkan surga. Tapi bagi beliau, seorang Abu Darda, kalau bukan karena 3 hal yang aku cintai di dalam hidup ini, maka aku tidak ingin hidup sehari saja di dunia. Di antaranya yang aku cintai di dalam kehidupan ini adalah berpuasa di hari yang sangat panas. Ini kan menunjukkan, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Tatkala kemudian manusia berat menjalankannya, malah justru seorang sahabat Nabi, Abu Darda, menginginkan itu, bahkan mencintai. Kalau tidak ada ibadah ini, seakan-akan beliau tidak menginginkan hidup di dalam kehidupan dunia. Ini Masya Allah ya. Dan kemudian kata beliau adalah wasujudu fi jawfil laili, yaitu bersujud di tengah malam-malam. Atau yang aku cintai juga di dalam kehidupan dunia ini adalah bersujud di waktu malam. Dan kita tahu yang namanya manusia tatkala kemudian memfungsikan malam-malam harinya, seringkali kemudian ia gunakan banyak untuk tidur, mengistirahatkan badan. Setelah lelah mungkin dalam bilangan siangnya ia habiskan tenaganya untuk dunia. Lantas kemudian ia gunakan untuk istirahat. Mereka sahabat Nabi itu sangat mencintai apabila kemudian malam yang pekat, malam yang gelap, tatkala kemudian manusia banyak menutup mata karena istirahat setelah kelelahan dari kehidupan dunia. Bagi seorang Abu Darda, maka dia mencintai sujud di tengah malam. Harusnya kalau seandainya kemudian kita memahami terhadap perkataan Abu Darda, ini sesuatu yang Masya Allah, satu pelajaran bagi hidup kita semuanya yang hari ini seakan-akan Rasulullah kan ngomong kalau di dalam hadis Nabi, jangan seperti si fulan yang sholat malamnya kadang-kadang, apa mending sing ora tahu blas. Kira-kira omongan Nabi apa? Kalau yang sholat malamnya kadang-kadang saja, Nabi ngomong aja kayak sholat malamnya kadang-kadang. Kalau kemudian Nabi mengatakan kepada kita, direct dia ngomong apa? Naudzubillah min dzalik, sing sholat malamnya tidak pernah. Seperti itu. Artinya, sebagaimana dulu pernah disinggung, innal laila dulmah, sungguhnya malam itu gelap. Maka wala tazidu bidulmati, maka jangan sekali-kali engkau tambah kegelapan malam itu bikasratin naumi wa dunubi, dengan banyaknya dosa-dosa dan banyaknya tidur. Panjenengan kalau membahas di kitab Zuhud penulisnya Ibnul Mubarak, itu ada hadis itu sesungguhnya hadis yang pendek tapi memiliki makna yang besar. Saya pun paling suka tatkala kemudian membahas masalah itu yang dijelaskan oleh Hasan Basri. Kalimat yang disampaikan oleh di dalam hadis dari Hasan Basri, itu hadisnya mungkin panjenengan pernah mendengar. Kalimatnya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Sampai suatu saat kalau membayangkan hadis itu, kan pernah mendengar, dunia itu penjaranya orang beriman. Terus panjenengan kalau berpikir terhadap hadis itu, apa yang panjenengan bayangkan tatkala Anda membayangkan seorang hidup di dalam penjara? Sampai yang bayang nawang urip nang penjara, kira-kira bahagia apa suka? Kira-kira seneng apa susah? Seneng apa susah? Susah ya, lagi seneng ya. Ini seneng ya, banget terleh. Ini ya. Kalau seandainya Anda kemudian bertanya lagi, orang yang ada di dalam penjara itu, kapan ia merasakan bahagia?
Kapan mendengar sana senang? Iya, tatkala dia mendengar berita tentang kebebasan dia, sebentar lagi akan keluar dari penjara. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Lantas hadis ini dijelaskan oleh Hasan Basri. Hasan Basri menjelaskan hadis ini. Kata beliau Hasan Basri, tatkala beliau menjelaskan hadis tadi, kemudian beliau mengawali perkataannya dan pertanyaan kepada seluruh hamba-hamba Allah saat ini ataupun yang dulu. Kata beliau, kalau seandainya perkataan Nabi ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Lantas aku ingin bertanya kepada kalian, di manakah lantas letak kebahagiaan dunia itu? Sampai kita kuninang Hasan Basri, letak kebahagiaan dunia di mana? Sebagai orang beriman. Sampai kita kuninang sebagai orang beriman, letak kebahagiaan dunia nanti. Saya katakan, Mas, Kang, tak kalau sampean letak kebahagiaan dunia nanti. Lantas kata beliau, kemudian beliau menjelaskan, inna asbaha fiha al-mu'minu illa fid dunya hazina, katanya. Sesungguhnya orang beriman yang hidup di dalam kehidupan dunia, maka sungguh dia akan merasa bersedih. Kalimatnya seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian dia tidak bersedih? Karena Rasulullah telah mengumpamakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Bukankah manusia hamba Allah yang beriman semua perbuatannya akan diancam dengan neraka? Sampean sekarang hidup di dunia kan diancam oleh neraka, iya tidak? Apa coba perbuatan apa yang kita kemudian tidak diancam di dalam neraka? Anda memiliki HP sekarang, Anda punya HP, pendina diancam oleh orang. Nek panjenengan ketemu aku yang sudah pacok misal, yang suka mending ada lagi, besoknya lagi ada lagi, besoknya lagi ada lagi, besoknya lagi ada perkataan mengancam lagi. Kalau suatu saat Anda ketemu dengan saya, maka saya akan bakar. Kira-kira hidup Anda tenang apa tidak? Panjenengan hidup di dalam kehidupan dunia selaku orang beriman itu diancam dengan neraka yang sungguh sangat mengerikan. Bahkan kalau di dalam ayat Al-Quran, ini ayat Al-Quran, tatkala manusia kumpul di padang mahsyar semuanya, begitu kumpul di padang mahsyar, lantas kemudian Allah mendatangkan neraka jahanam. Sampai kumpul di padang mahsyar, setelah berdiri lama 50.000 tahun, Allah mendatangkan neraka jahanam. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam. Maka didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam yang didatangkan oleh Allah pada hari itu disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, yaitu kata Rasulullah, yu'tad bi jahannam, suatu pada hari tatkala jahanam itu didatangkan oleh Allah, maka jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali. Masing-masing satu tali kendali maka ditarik oleh 70.000 malaikat. Kalau seandainya Anda berpikir jahanam memiliki 70.000 tali kendali, satu kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Yang menjadi pertanyaan, besarnya jahanam seberapa? Dengan sekarang lihat malaikatnya, mengukur gedenya jahanam. Ada malaikat yang memiliki sayap 600 malaikat Jibril. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi yang sahih, kalau ia bentangkan satu sayap untuk kemudian ke ufuk timur, maka seluruh ufuk timur tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Jumlahnya 600. Ada malaikat yang memiliki sayap 1.200. Malaikat yang memiliki sayap 1.200, maka satu sayapnya lebih besar daripada 600 sayapnya Jibril. Ada yang memiliki sayap 2.400. Satu sayap yang dimiliki malaikat yang memiliki sayap 2.400, satu sayapnya lebih besar daripada 1.200. Ada malaikat yang paling besar, yaitu malaikat Hamalatul Arsy. Jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Anda keluar melihat langit, itu jaraknya menurut riwayat Abdullah, menurut Ibnu Abbas, maka jaraknya 500 tahun perjalanan. Ada makhluk Allah, jarak sini dengan sini memiliki jarak sejauh 700 tahun perjalanan. Sehingga jadi pertanyaan, betangnya sepira.
Jadi, Masya Allah, kalau suatu saat kemudian malaikat yang menarik neraka jahanam, masing-masing jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali. Satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya seberapa malaikat yaitu neraka jahanam? Udah buat ya. Maka tatkala kemudian manusia menyaksikan neraka jahanam didatangkan oleh Allah pada saat itu, maka seorang sahabat berkata, kalau seandainya satu tali kendali lepas, maka sungguh jahanam hendak melahap semua manusia yang ada di padang mahsyar. Ewon dene tali kendali ini ucul siji bae, maka sungguh neraka jahanam hendak melahap semua manusia yang ada di padang mahsyar. Maka tatkala kemudian manusia yang ada di padang mahsyar melihat neraka jahanam yang besar dan mengerikan itu, ya tadzakarul insan, maka manusia ingat. Manusia ingat tatkala melihat neraka jahanam. Lantas menjadi pertanyaan, apa yang diingat oleh manusia? Manusia ingat terhadap dosa-dosanya dulu di dalam kehidupan dunia. Sampai belum disiksa nang neraka, nembe dalam neraka atau langsung kelingan. Memori ini balik mening sing ben kedelek. Artinya semua memori terkait masalah dosa kecil, dosa besar, atau hari ini yang bahkan kita lupa. Begitu kemudian kita melihat neraka jahanam, maka semuanya ingat. Apa yang kemudian pernah kita lakukan dengan kedua tangan? Apa yang pernah kita lakukan dengan segenap hati terhadap perbuatan kedurhakaan? Sehingga baik yang beribadah, tidak beribadah, bersujud ataupun tidak bersujud, bahkan orang Islam ataupun orang kafir, orang mukmin ataupun orang musyrik ataupun orang yang bertauhid, semuanya sama. Pada saat itu semuanya ingat. Ingat kita semuanya. Lantas tatkala kemudian mereka ingat terhadap dosa-dosanya, semuanya serempak pula. Baik yang beribadah, tidak beribadah, bersujud ataupun tidak pernah bersujud, dia mendirikan sholat ataupun tidak mendirikan sholat, semuanya berkata, ya laitani qadamtu li hayati, ya Allah seandainya aku kembali lagi ke dunia. Itu baru melihat neraka jahanam. Dan kita bagaimana kemudian akan senang merasakan di dalam kehidupan dunia ketika Allah mengancam dengan neraka. Lantas kalau seandainya Hasan Basri bertanya kepada Anda, lantas kalau seperti itu letak kebahagiaan manusia di manakah? Sampai diancam terus kok. Beda nek kalimatnya yang kedua nang hadis Nabi, yaitu ad-dunya, dunia itu adalah jannatul kafir, surga nih orang kafir. Karena orang kafir di dalam kehidupan dunia tidak peduli mau neraka kayak mau surga kayak, tidak ada di dalam benak mereka. Tidak pernah kemudian ada di dalam hati mereka keimanan terhadap neraka ataupun surga, sehingga hidup di dalam keadaan di dalam kehidupan dunia seakan-akan surga bagi mereka. Karena tidak pernah peduli. Tapi bagi orang beriman, maka kita peduli. Kita semuanya akan diancam dengan neraka. Oleh karena itulah, Jerene Hasan Basri, nah kayak gue, senengnya dunia, gue beriman, nah nanti. Lantas kata beliau lagi, ini kata beliau, menjelaskan hadis ad-dunya sijnul mukmin. Dan yang namanya dunia, bagi orang beriman, segala nikmat apa saja yang dirasakan di dalam hidup, semuanya kelak akan dipersoalkan oleh Allah. Sampean nikmat duduk, berdiri, berjalan, makan, minum, manis, asam, kemudian asin, semuanya ditanya. Bahkan kemudian harta kita, umur kita, untuk apa kemudian kita gunakan, semuanya ditanya. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan dalam tafsir ayat Al-Quran, tatkala Rasulullah menafsirkan surat summa, kemudian la tus'alunna, sungguh kamu betul-betul akan ditanya anin nangin, terhadap semua nikmat di dalam hidup. Rasulullah kemudian menjelaskan ayat Al-Quran itu, la tus'alunna anil barid, kamu betul-betul akan ditanya terkait masalah minuman dingin yang pernah kita tekuk di dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya semua nikmat yang akan kemudian kita rasakan di dalam hidup atau yang telah kita rasakan, semuanya kelak akan dipersoalkan. Lantas letak kebahagiaan dunia bagi orang beriman nanti. Sampai terus nih kalian berpikir mending
Dan kayak gitu senengnya nang dia. Makan ditanya kok, minum ditanya, kita merasakan nikmat apa saja ditanya. Sehingga Ibnu Rajab dalam kitab Jami'atul Ulum wal Hikam, kullu nikmatin la tuqarribu illallahi ta'ala. Semua nikmat apa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, wahiyya baliyah, maka itu adalah musibah. Artinya, nikmat yang kita rasakan di dalam hidup suatu saat dipersoalkan oleh Allah dan kita tidak memiliki alasan yang tepat dalam pandangan Islam, kelak itu menjadi musibah yang menghantarkan kita menuju kebinasan atau bahkan menuju azab neraka. Nek gue senengnya wong beriman nang alam dunia apa? Nanti. Terus memang gini. Mungkin kita seakan-akan nek dewek kan pikirannya karena orang berimannya iman zaman akhir seperti kita ya. Jadi seolah-olah pikirannya dewek, kini pikirannya dewek. Kepriwe carane urip nang alam dunia, terus kemudian hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Nanti kemudian mati masuk surga tanpa hisab. Jadi siapa? Bagaimana ya? Sehingga asumsinya sampai mungkin pernah mendengar orang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lihat di terjemahan sayangnya itu diartikan, yaitu terkait masalah Rabbana atina fid dunya hasanah, itu diartikan hasanah itu seakan-akan diartikan kebahagiaan di dunia. Saya mau tanya kepada jenengan, hasanah menurut kalimat di dalam penerjemahan bahasa Arab artinya kebahagiaan bukan? Kebaikan, bukan kebahagiaan. Tapi ayat itu sering kemudian diterjemahkan dan kadang-kadang orang memorinya tatkala berdoa itu seakan-akan urip nang alam dunia senang, engkau mati kemudian nang akhirat ya juga bahagia. Jadi siapa? Itu kalimat ya, karena kalimat hasanah itu kan pecahan dari kalimat hasanah, kemudian yahsanu atau yahsinu, nanti kemudian menjadi hasanatan, artinya kebaikan, bukan kebahagiaan. Beda enggak antara makna kebahagiaan dengan kebaikan? Beda. Lantas kalimat itu kalau ditasrif di dalam pola yang lain, ahsana yuhsinu ihsan. Kalimat ihsan langsung ditanyakan oleh malaikat Jibril tatkala bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dari ihsan, dari kalimat hasanah? Rasulullah kemudian menjawab, anta budallaha ka'annaka taruhu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau seandainya engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguh Allah melihat Anda. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Sehingga maksud dari kalimat hasanah adalah yaitu beribadah kepada Allah dengan kesungguhan jiwa. Seakan-akan Allah menyaksikan kita. Dan seakan-akan kita bersungguh-sungguh, seakan-akan kita melihat Allah. Tanpa pernah menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Kalau kemudian ditarik garis lurus terhadap doa itu, Rabbana atimna fid dunya. Ya Allah, berilah aku kehidupan di dalam kehidupan dunia penuh dengan perbuatan kebaikan yang banyak beribadah kepadamu tanpa menyekutukan sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan sisi kehidupan di dalam kehidupan dunia, kebaikan, bukan kebahagiaan. Nah, mulanya anadzullah ad-dunya sijnul mu'min. Sampai satu ngobrol-ngobrol dan ditanya, letak senangnya dunia bagi orang beriman apa aja? Kalau seperti itu, letak kesenangan orang beriman di dalam kehidupan dunia apa? Ngapain ditakoni kok? Jadi ya, semuanya akan ditanya. Duduk Anda ditanya, tidur Anda ditanya, makan Anda ditanya, jalan Anda ditanya, bahkan semua apa saja kelak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing lebih parah maning, sifat kehidupan dunia hidupnya singkat sebagaimana di bab sebelumnya. Dunia kan singkat. Singkat itu tabiat dunia itu pasti ada.
musibah-musibah, penyakit-penyakit. Makanya kata Hasan Basri, maka sungguh bagi orang beriman hidup di dalam kehidupan dunia, ia harus berhadapan dengan tabiat kehidupan dunia yang singkat. Di samping itu, tabiat dunia itu penuh dengan segala penyakit, penuh dengan segala musibah. Kalau seandainya manusia hidup bilangan 60-70, tidak akan pernah selamanya bahagia. Tapi terkadang kemudian dia harus menghadapi penyakit-penyakit, musibah-musibah, atau segala apa saja yang menyengsarakan jiwa. Kalau seandainya seperti itu, lantas kebahagiaan dunia di manakah letaknya? Tapi kata Abu Darda, ini Abu Darda, bulannya kan Abu Darda ngomong, dia berkata Abu Darda, kalau bukan karena 3 hal di dalam hidup ini, maka aku seakan-akan tidak ingin hidup satu hari di dalam kehidupan dunia. Yang aku suka adalah berpuasa, tatkala kemudian di hari yang panas terik, bersujud kepada Allah tatkala di malam petang, dan gelap tatkala manusia telah menutup kedua pandangan, telah menutup kelopak-kelopak bahkan netra-netra mereka, terpejam mengistirahatkan badan. Dan aku menginginkan bersujud kepada Allah dalam waktu yang lama. Ini masalah ya. Soalnya ini dunia, kita berbicara kan masalah dunia ya. Asiana kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Ini dunia kok, bagi orang beriman. Kita katakan adalah konsep dunia dalam kategori orang beriman. Ini ucapan ulama salaf. Sampean kepengen mlebu surga kabeh boten? Iya, sampean yang kita koni orang jiji sing jawab aku pengen mlebu neraka men. Anak enggak ada. Yo, anak yang banget nih. Ya. Nah, kata ulama salafus saleh, salah satu ulama salafus saleh berkata, aku tidak pernah melihat orang yang menginginkan surga. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seseorang yang menginginkan surga dengan bermalas-malasan tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Dewek kira-kira wong sing kepengin surga butuh. Iya, ini motivasi, artinya ini kan pembahasan yang mengarah kepada motivasi, yang dimana mungkin hari ini kita sering mendapati jiwa-jiwa kita hampa.